Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pelajaran bahasa Inggris kelas 10. Dan kali ini kita akan membahas materi yang sudah pernah tentunya kalian dapatkan di jenjang sebelumnya SMP ataupun MTS, yaitu tentang narrative text. Sambil diingat-ingat, nanti akan saya sedikit saja jelaskan tentang narrative text, pengertiannya, kemudian tujuannya, susunannya, dan tata bahasa yang digunakan di dalamnya. Narrative text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris untuk menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. Ya, jadi ada peristiwa-peristiwa yang terhubung dalam cerita tersebut, jadi membuat sebuah cerita yang bagus. Kemudian purpose ataupun tujuan dari dituliskannya narrative text adalah untuk menghibur, pembaca. Jadi to entertain or amuse readers. Nah, itu dari tujuan dari narrative text. Kemudian structure atau susunan yang ada di dalam narrative text, bagian-bagiannya ada orientation yang pertama. Ini berisi tentang perkenalan atau memperkenalkan karakter utama dari cerita tersebut, kemudian tempat dan waktu kejadian dari cerita tersebut. Jadi latar belakangnya diberitahukan terlebih dahulu. Kemudian complication, bagian yang selanjutnya, bagian yang menunjukkan masalah yang timbul, ya, masalah yang muncul dalam cerita tersebut. Konflik-konflik apa saja yang muncul dari dalam cerita tersebut, itu adalah complication. Kemudian resolution, ya, is the end of the story. Jadi akhir dari cerita yang biasanya berisi tentang pemecahan masalah. Kemudian reorientation berisi tentang pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita yang dituliskan itu. Kemudian language features atau tata bahasa yang digunakan dalam menuliskan sebuah narrative text itu ada dua. Di sini ada dua yang saya tuliskan, adalah using past tense, menggunakan tata bahasa lampau, ya, kegiatan yang sudah terjadi atau kegiatan yang telah selesai. Kemudian juga menggunakan adverbs of time, ya, atau kata keterangan waktu. Ya, jadi di sini kita menggunakan keterangan waktu yang menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain. Bagian-bagian yang ada dalam cerita itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Kemudian selanjutnya narrative text itu biasa kita temui dalam cerita-cerita dongeng, dalam cerita-cerita legenda, dalam cerita-cerita fairy tale, ya, itu jenis-jenis dari narrative text, ya. Dan ini akan saya kasih contoh satu cerita yang sudah biasa kita baca, yaitu Cinderella. Once upon a time, there lived a girl named Cinderella. She lived with her stepmother and two stepsisters. The stepmother and her two daughters didn't like Cinderella. They treated Cinderella very bad. Cinderella usually did the hardest work in the house, such as scrubbing the floor, cleaning the pot and pan, and preparing the food for the family, and so on. One day, a ball was to be held by the royal family of the kingdom to find the princess supposed. Cinderella wanted to go to the ball, but her stepmother asked her to stay at home and do the houseworks. Cinderella cried, and then there was a very godmother sitting beside her. "Why are you crying, Cinderella?" the fairy godmother asked. "Because I want to go to the ball, but my stepmother insists me to stay at home. Besides, I don't have any beautiful dress," sighed Cinderella. Then the fairy turned Cinderella's ugly dress become the most beautiful dress, and with the beautiful slippers.
The fairy also turned a pumpkin into a parking coach, and the mist becomes 6 white horses. Cinderella finally go to the ball, but she had to come back before midnight, before the spell ended. At the ball, Cinderella amazed everybody there, including the prince. The prince asked her to dance. Cinderella had a wonderful time at the ball, but all of a sudden she heard the sound of a clock, the first stroke of midnight. Remember what the fairy had said? Cinderella ran back to go home, but she lost one of her slippers in the ballroom. The prince picked up her slipper and searched for the girl whose foot fitted with the slipper. A few days later, the prince proclaimed that he would marry the girl whose feet fitted the slipper. Her stepsister tried on the slipper, but it was too small for them, no matter how hard they squeezed their toes into it. In the end, the king's soldier let Cinderella try on the slipper. She stuck out her foot and the page slipped the slipper on. It fit perfectly. Finally, she was driven to the place. The prince was overjoyed. Ya, jadi ya seperti itu ceritanya tentang Cinderella. Kita tahu sendiri bagaimana ceritanya. Kemudian penjelasannya bahwa cerita tersebut termasuk dalam naratif teks karena memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling berhubungan. Ya, bagaimana Cinderella di rumahnya tinggal dengan siapa, kemudian ada pesta, kemudian dan sampai dia ada peri yang mendatanginya, membuatnya menjadi cantik dan sebagainya. Ya, itu semua ciri-ciri dari naratif teks. Kemudian menggunakan action verb dalam bentuk past, ya, jadi dalam bentuk lampau. Ada live, treated, didn't, dan lain sebagainya. Menggunakan noun tertentu sebagai kata ganti ya orang, seperti the prince, ya, the stepmothers, two sisters. Itu. Kemudian menggunakan adjective yang membentuk noun praise, seperti the most beautiful dress. Menggunakan conjunction atau kata hubung yang mengurutkan kejadian-kejadian yang ada di dalam cerita tersebut. Ya, ini adverb, ya, menggunakan ada then, a few days later, finally, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir menggunakan adverb dan adverbial phrase untuk menunjukkan lokasi kejadian atau peristiwa, seperti happily ever after, ya, jadi bahagia selamanya. Nah, itu ciri-ciri yang ada di dalam teks Cinderella tadi yang menunjukkan ciri-ciri dari naratif teks. Dan selanjutnya bagian-bagian yang menunjukkan structure atau generic structure dari cerita tersebut yang menunjukkan orientation, ya. Ada once upon a time there lived a girl named Cinderella bla bla bla. Nah, itu bagian awal itu biasanya menunjukkan adalah orientation. Kemudian complication-nya di mana mulai timbul masalah-masalah yang ada. Di situ ditunjukkan dengan Cinderella wanted to go to the ball, but her stepmother asked her to stay at home and do the houseworks. Ya, jadi di situ mulai muncul masalah. Dia itu pengen pergi ke pertemuan itu, tapi ibu tirinya memintanya untuk tetap tinggal di rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah. Kemudian resolution atau akhir dari cerita, biasa tentang akhir dari masalah itu ditunjukkan dari bagian in the end, the king's soldier let Cinderella try on the slipper. She stuck out her foot and the page slipped the slipper on. It fitted perfectly. Nah, di sini ketemu solusinya bahwa si pangeran sedang mencari perempuan yang menggunakan sepatu tersebut, ya.
kemudian akhirnya para prajurit itu menemukan wanita itu ya, yang bernama Cinderella. Baik, itu tadi cerita tentang Cinderella, dan saya rasa teman-teman juga ada bayangan untuk naratif teks yang lain, cerita-cerita yang masuk dalam naratif teks yang lain, dan teman-teman bisa juga mempelajari cerita-cerita tersebut, kemudian teman-teman coba menguraikan ya tentang cerita tersebut. Untuk selanjutnya teman-teman bisa belajar sendiri, mencatat catatan yang penting dari video ini, dan jangan lupa untuk like dan komen sebagai bukti kehadiran. Terima kasih, selamat berjumpa di lain kesempatan, dan semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. See you next time. Thank you and bye bye.